Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara pembuatan dan implementasi sensor accelerometer pada Android Studio. Sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas remedial pada mata kuliah pemrograman aplikasi web, yang mana pada mata kuliah tersebut saya mendapatkan nilai E, dan itu dikarenakan laptop saya sebelumnya tidak kuat untuk menjalankan Android Studio, sehingga run video yang aplikasi yang telah saya buat itu tidak berjalan dengan sesuai harapan. Baiklah, di sini saya akan menggunakan aplikasi yang sebelumnya telah saya buat. Untuk langkah-langkah implementasi sensor accelerometer, kita bisa pilih pada file Java, lalu klik kanan, pilih new. Di sini kita bisa pilih activity, lalu empty activity. Sebelumnya, mungkin bagi kalian yang pada pertama kali membuat aplikasi di Android Studio menggunakan minimum SDK Jelly Bean, itu kan SDK-nya versinya 15, jadi belum bisa untuk mengimplementasikan sensor pada Android Studio. Di situ pada build glidernya bisa kalian ganti menjadi 16 atau lebih dari 16. Bila kembali lagi, kita pilih new activity, empty activity. Di sini kita beri nama sensor test activity. Tekan finish. Tunggu saja sampai proses Gradle-nya selesai. Di sini untuk recordingnya saya menggunakan dua device, jadi saya harus menoleh ke kanan dan ke kiri, ke HP dan ke laptop. Di sini masih proses untuk sinkronisasi projectnya. Apabila kita membuat activity baru, di situ layout dari activity tadi akan langsung ada. Cuma yang membedakan, di activity-nya kita beri huruf besar dan huruf kecil, sehingga pada layoutnya atau layout XML-nya itu akan menjadi huruf kecil semua. Untuk menggunakan sensor ini ada beberapa yang harus kita import terlebih dahulu. Di antaranya import android.app activity. Salah satu kelebihan menggunakan Android Studio, di situ kita mengetikkan saja di depannya, lalu yang belakangnya akan langsung mengikuti. Di sini kita akan membuat accelerometer dengan value color, jadi kita harus import lagi graphic color dan masih banyak lagi. Di sini saya akan langsung ke proses yang telah jadi untuk menyingkat waktu recordingnya. Di sini untuk XML layoutnya, di situ saya menggunakan linear layout.
untuk mempermudah. Baiklah, kita akan langsung untuk mencoba run aplikasi yang telah dibuat. Di sini saya menggunakan virtual device Nexus 5 dengan API 24. Kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Di sini virtual device-nya telah muncul, tapi mungkin masih menunggu proses gradernya selesai. Di sini device-nya telah berhasil untuk ditampilkan, tinggal menunggu proses instalasi aplikasi yang telah kita buat. Namun pada aplikasi ini, untuk activity terakhir yang telah kita buat, yaitu sensor text activity, belum ditampilkan karena belum ada proses pemanggilan. Jadi untuk proses selanjutnya kita akan memanggil dari activity sensor test activity. Untuk cara menampilkannya, kita bisa masuk ke main activity, nah pada main activity aplikasi saya menggunakan konstruktor. Mungkin beberapa waktu lagi saya akan menggunakan array. Di sini dari ke-9 menu tadi kita akan mengganti salah satu menunya dengan menu untuk menampilkan activity terakhir yang telah kita buat. Di sini kita bisa pilih, kita akan mengganti me set on click listener dengan activity terakhir yang telah kita buat. Sensor text activity, oke. Sudah. Agar terlihat rapi, kita ganti juga di XML nya. Di sini text view test akan kita jadikan untuk memanggil dari activity test sensor, dan kita running lagi.
karena tadi video tutorial saya saya percepat. Mungkin di sini akan saya tunjukkan dulu untuk coding pada sensor test activity. Untuk package-nya ini mengikuti dari aplikasi kita sendiri. Jadi di sini karena saya membuat aplikasi MyFTI Profile, jadi package-nya saya beri MyFTI Profile. Di sini untuk menentukan tipe sensor accelerometer. Sebenarnya tipe sensor pada Android itu banyak sekali ya. Salah satunya kompas, accelerometer, dan accelerometer. Biasanya accelerometer sendiri digunakan pada misalkan saat kita main game. Di situ kan gravitasinya akan berubah sesuai dengan cara kita memegang HP tadi. Ini untuk file XML-nya. Di sini saya percepat karena apabila saya menulis satu persatu, nanti untuk proses editing untuk menyatukan antara voice recording dan back recordingnya akan memakan waktu. Jadi di situ saya percepat. Ternyata di sini aplikasinya telah muncul. Di sini ada 9 menu dan yang kita ganti tadi ialah pada menu tes. Kita coba. Sini bisa kita lihat untuk value dari sensor tadi. Di situ value-nya telah terisi karena kita telah mengaktifkan sensor accelerometer pada aplikasi kita. Dan nilai dari sensor tadi akan berganti menyesuaikan dari gerakan yang kita lakukan. Cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.